Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Hari ini kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai menyajikan cerita fantasi. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian menyajikan cerita fantasi. Menyajikan di sini artinya kalian itu membuat suatu karya. Nah, karyanya itu dalam bentuk tulisan. Nah, apa? Yaitu cerita fantasi. Cerita fantasi yang kalian buat berdasarkan dengan hasil pemikiran atau daya imajinasi kalian. Seperti itu. Kita akan membahasnya satu persatu mengenai langkah-langkah menyajikan cerita fantasi atau menuliskan cerita fantasi. Mari kita simak bersama-sama. Oke, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahap menyajikan cerita, lalu nanti kita ada langkah menulis cerita fantasi. Jadi tahapannya itu adalah menyajikan cerita terlebih dahulu, baru menulis cerita fantasi. Nah, bagaimana dengan tahap yang pertama? Tahap yang pertama itu adalah menyajikan cerita. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menyajikan cerita fantasi. Yang pertama itu, kalian harus menemukan ide cerita atau menentukan ide cerita. Nah, kalian harus tahu nih, ide cerita kalian itu di dalam cerita fantasi itu mau seperti apa. Nah, masing-masing orang itu pasti memiliki ide cerita yang berbeda. Nah, kalau bisa, ketika kalian menemukan ide cerita, kalian carilah ide cerita yang unik, yang menarik gitu. Lalu, setelah kalian menemukan ide cerita, langkah yang kedua itu adalah menggali ide cerita fantasi melalui membaca. Nah, untuk menggali ide cerita fantasi yang kalian dapat atau yang sudah kalian pikirkan itu, kalian harus menggalinya nih ide cerita ini menjadi lebih dalam lagi. Jangan hanya kalian tahu ide ceritanya mau seperti ini, tapi tidak kalian gali. Nah, biasanya untuk menggali ide cerita itu, kalian bisa melakukan atau biasanya itu dengan melakukan riset-risetnya itu apa? Dengan membaca referensi-referensi mengenai ide cerita kalian seperti itu. Misalkan ide kalian itu kalian mau membawa cerita fantasi itu pada zaman lampau. Nah, kalian tuh harus membaca tuh buku-buku pada zaman lampau itu gimana sih zaman dahulu itu seperti apa sih keadaannya gitu. Lalu setelah kalian menggali ide cerita tersebut, kalian membuat rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini kalian harus tahu nih rangkaian peristiwa itu pertama peristiwanya apa, kedua apa, ketiga apa, sampai pada peristiwa terakhir. Lalu setelah itu barulah kalian kembangkan rangkaian peristiwa tersebut. Baru kalian bisa kembangkan rangkaian yang tadinya per poin, kalian bisa langsung kembangkan dalam bentuk paragraf seperti itu. Ini untuk menyajikan cerita fantasi. Lalu bagaimana dengan langkah menulis cerita fantasi? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah tahap merencanakan. Nah, sebelum kita menulis cerita fantasi, maka ada hal-hal yang harus direncanakan. Yang pertama, kalian harus tentukan ide pokok yang menarik. Yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalian harus tahu ide pokok kalian itu apa. Kalau bisa, ide pokoknya itu harus yang menarik dan unik. Nah, setelah itu, kalian menggunakan fantasi untuk mengembangkan ide tersebut. Nah, setelah kalian tentukan ide pokok yang mau kalian tulis, kalian gunakan imajinasi kalian, gunakan pikiran kalian, kalian kembangkan fantasi kalian untuk mengembangkan ide pokok tersebut. Gitu. Setelah itu, kalian harus tuliskan temanya, tema dari cerita fantasi kalian itu seperti apa. Lalu setelah itu, menuliskan latarnya mau seperti apa nih, latarnya mau gimana, latarnya mau kapan, dan bagaimana suasananya. Seperti itu. Nah, setelah kalian menuliskan latar, kalian langsung bisa mendeskripsikan tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Misalkan tokohnya itu ada 3, tokoh A, B, dan C. Nah, kalian harus mendeskripsikan tokoh A itu
akan kalian gambarkan itu akan seperti apa sih di cerita fantasi itu. Lalu tokoh B itu akan seperti apa sih dan tokoh C itu akan seperti apa, seperti itu. Nah, setelah itu barulah kalian membuat sinopsis atau ringkasan ceritanya. Kalian ringkas nih. Kalian buat sinopsisnya, gambaran awal, gambaran ceritanya itu mau seperti apa gitu. Nah, setelah tahap merencanakan, kalian harus mengembangkan cerita fantasi kalian. Tadi sudah tahu nih sinopsisnya seperti apa. Barulah kalian kembangkan cerita fantasi kalian. Udah mulai nih dituliskan bagian awalnya ceritanya seperti apa, lalu bagian konfliknya bagaimana, dan resolusinya seperti apa. Lalu setelah itu, kalian memberi judul yang menarik. Barulah setelah kalian kembangkan ceritanya, baru kalian berikan judul di atas. Judul cerita fantasi kalian itu apa. Setelah itu, kalian menelaah untuk merevisi. Jadi biasanya setelah ceritanya jadi, kalian telaah untuk merevisi. Nah, kalau menelaah atau revisi ini, bisa kalian minta tolong guru kalian, atau orang tua kalian, atau teman kalian gitu. Atau orang yang ahli dalam menelaah dan merevisi sebuah cerita. Biasanya dalam menelaah atau revisi cerita itu diperhatikan nih ada gak ya kata-kata yang penulisannya salah, lalu tanda bacanya ada yang salah tidak gitu. Jadi ditelaah dan direvisi. Baru setelah itu kalian mau mempublikasikannya. Baru setelah itu kalian bisa mempublikasikannya atau menyebarluaskan cerita fantasi yang kalian buat seperti itu. Inilah hal-hal yang diperhatikan dalam menyajikan cerita fantasi. Ada menyajikan ceritanya, lalu ada menulis cerita fantasinya dengan melalui beberapa tahapan. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kalian bisa tanyakan nanti di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.